Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertanian, perkenalkan nama saya Herul Kita. Saya berasal dari Universitas Syekh Kuala, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu tutorial menggunakan SPSS dengan rancangan acak lengkap. Tanpa memperpanjang lagi, kita langsung saja masuki ke dalam tutorialnya. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita membuat suatu data atau kita melakukan suatu pengamatan dari rancangan acak lengkap dari data. Di sini saya mengambil data dari salah satu PPT dosen saya. Di sini pada tabel 3 yang data yang dia akan diambil adalah tentang pengaruh konsentrasi herbisida 2,4-D terhadap presentasi perkecambahan benih kedelai. Di sini untuk mempermudah kita dalam memasukkan data ini ke dalam SPSS ke depannya, hal yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengubah atau membuat ulang data ini di Excel. Di sini saya telah membuat ulang datanya di Excel. Nah, selanjutnya kan ini kan datanya masih dalam suatu petakan tabel. Hal yang akan kita lakukan adalah dengan mengubahnya menjadi berurut seperti ini dengan mengcopy di setiap ulangan 1, 2, 3, dan 4 kita buat menjadi ke bawah. Kita tempel khusus dan transposisikan. Lakukan semua pengulangan ini hingga semua data di tabel ini masuk. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuatnya itu terlebih dahulu tadi dengan sini sampai ke bawah, data sampai 20 setelah saya lakukan pembuatan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan pembuatan tersebut yang sesuai dengan PPT yang tadi saya paparkan di awal, langkah selanjutnya adalah kita membuka SPSS. Pada pembukaan SPSS nih, di sini kita masukin pada variable view. Di sini dapat terlihat bahwasannya pada perlakuan di label ini masih kosong. Kita isi sesuai dengan dari PPT tadi mengenai tentang konsentrasi herbisida. Maka pada label sini kita buat bacaannya adalah konsentrasi herbisida dalam kurung perlakuan. Setelah melakukan pengisian label pada perlakuan, langkah selanjutnya adalah kita mengisi value pada perlakuan dengan 0 ppm. Hal ini berdasarkan dari PPT tersebut. Lakukan sehingga semua data pada PPT tersebut masuk. Setelah semua data telah masuk, kita lakukan penekan pada OK. Selanjutnya kita isi value di bagian ulangan. Nah, di sini dikarenakan ulangan jadi hanya 4, maka kita buat 4. Kita tekan add. Setelah semua masuk, kita tekan OK lagi. Selanjutnya, setelah semua ini masuk pada data di label sudah kita isi, value kita sudah kita isi juga pada perlakuan dan ulangan, kita kembali ke data view. Nah, di sini pada perlakuan, kita telah isi semua perlakuannya itu sebanyak ada 5, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan pada ulangannya kita lakukan setiap ulangan itu 4 kali pada setiap perlakuan. Setelah semua itu sudah masukkan datanya, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan data hasil. Nah, guna tadi kita pada di awal membuat data dari PPT ini menjadi ke Excel, itu adalah untuk mempermudah kita masukkan hasil. Tinggal kita copy data dari Excel yang telah kita buat, kita salin.
Selanjutnya kita masuk SPSS. Pada bagian hasil kita blok semua, lalu kita tekan klik kanan. Ulangi. Kita klik paste. Setelah semua data yang masuk, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menekan analyze pada bagian atas di SPSS ini. Selanjutnya kita pilih bagian General Lear Model. Kita lakukan penekanan pada Univariate. Nah, di sini tertera pada ada 3 yang kita lakukan tadi, ada konsentrasi herbisida, ulangan, dan juga hasil. Hal yang kita masukkan ada pada konsentrasi herbisida, kita masukkan ke dalam kotak fix factor. Selanjutnya pada hasil kita masukkan ke dependent variable. Setelah memasukkan kedua data tersebut, kita menekan pada bagian ujung kanan ini ada model. Kita lakukan spesifik modelnya dari full factorial menjadi custom. Setelah tersebut ada bullet termnya ini, pada tipe interaction ini kita ubah menjadi ke main effect. Selanjutnya pada perlakuan di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita pencet, kita tekan pada tombol continue. Setelah pada model selesai, langkah selanjutnya yang kita lakukan pada pengisian adalah post-hoc. Pada post-hoc ini kita lakukan pemindahan dari perlakuan dari faktor menjadi post-hoc ke sebelah kanan. Lalu kita akan ada melakukan beberapa pencontrengan di bagian equal variance ini pada bagian LSD, Turki dan juga Durkheim. Setelah itu kita lakukan penekanan pada continue. Langkah terakhir yaitu ada pada pengisian pada bagian option. Di sini yang kita pindahkan itu adalah bagian overall saja. Kita pindahkan dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Lalu kita lakukan penekanan pada display-nya, itu pencontrengannya adalah pada bagian descriptive dan juga homogeneity. Nah, setelah kedua tersebut dilakukan pencontrengan, langkah selanjutnya adalah kita pencet continue. Setelah semua bagian tersebut kita isi, kita lakukan penekanan pada OK. Nah, di sini kita lihat data dari output dari hal yang kita gunakan pada PPT sebelumnya sudah dapat. Setelah dapat tersebut, hal yang kita lakukan adalah kita mengubahnya dari bagian seperti ini kan, datanya kita ubah menjadi PDF dengan cara kita menekan file pada sudut kiri atas, lalu kita tekan pada bagian export. Nah, pada di sini kan pada object to exportnya itu masih all, kita ubah menjadi all visible. Dari dokumen tipenya kita pilih yang dokumen PDF atau portable document format. Selanjutnya kita tekan browse. Browse ini maksudnya kita akan memasukkan data yang kita simpan itu di mana. Di sini kita buka disk PC, lalu kita buka local disk D. Nah, di sini tertera ada nama saya, kita masukkan saja kepada file nama saya. Selanjutnya kita buat nama file kita itu apa. Di sini saya masukkan aja nama filenya adalah output underscore ral underscore nama saya, yaitu adalah Herul kita. Setelah langkah tersebut adalah kita lakukan penekanan pada save. Kita tunggu beberapa saat. Kita tekan penekanan pada bagian OK. Nah, kita tunggu beberapa saat. Pada saat ini SPSS itu sudah memproses data kita untuk menyimpannya menjadi file. Nah, setelah sudah selesai, kita lakukan pengecekan di bagian file explorer. Pada bagian file explorer ini kita buka penekanan pada disk PC di bagian dokumen saya. Kita buka di local disk D. Kita buka pada bagian saya, sini ada hero kita. Nah, di sini sudah tertera output dari RAL yang kita gunakan. Untuk memeriksanya kita lakukan penekanan. Kita tunggu beberapa saat, masih memproses.
Nah, setelah kita membuka pada bagian file tadi, tertera di sini output RAL dari yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini dapat tertera bahwasanya output tadi yang kita lakukan penyimpanan pada PDF itu berhasil. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja video tutorial yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perbuatan ataupun kata-kata saya dalam menyampaikan. Saya berharap dari video tutorial saya ini dapat memberikan manfaat pada teman-teman pada saat ingin melakukan penggunaan SPSS, baik itu penggunaan rancangan acak lengkap. Akhirul kalam, saya Heru Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.